Enggak, mangga. Ya, sudah oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Facebook. Yuk kita lihat tongkrongannya Bu Bekti ya. Nah, ini tongkrongan untuk emak-emak, untuk para mahasiswa yang memang kita mau sharing, mau ya sekedar ngomong-ngomong tentang ABK ya. Oke, yuk kita masuk, yuk kita lihat. Nah, tongkrongannya Bu Bekti itu di bawah Yayasan Al-Majid Surakarta ya. Nah, itu programnya ya. Oke, maaf ya, ini tetap pakai masker, pakai facial karena memang kondisi pandemi ya. Tapi kondisi pandemi tidak mengurangi kehausan kita akan sharing tentang apa, mengapa, dan bagaimana anak berkebutuhan khusus. Nah, ini lingkungannya nyaman sekali teman-teman. Nah, ini masih ada tanah kosong hijau, ada mangga, ada sedikit untuk berkebun. Yuk kita masuk yuk. Nah, kita masuk ya. Ini ada papan. Nah, judulnya ini terapi bicara ya. Terapi bicara oleh, maaf ini banyak sombong gelarnya dipasukkan karena memang kalau kita terapis memang harus ada syaratnya minimal D3 ya. Nah, dan Bu Bekti ini lulus D4 dari Poltekkes Surakarta jurusan terapi wicara. Dan ini merupakan program yang baru karena Bu Bekti baru lulus 2018. Nah, Bu Bekti menangani apa saja? Nah, itu bermacam-macam kondisi anak. Yang penting anak itu mengalami gangguan bahasa, bicara, gangguan menelan. Nah, itu bidang karam Bu Bekti. Yuk kita masuk. Di sini ada sekedar ya untuk pemandangan hijau-hijau ya teman-teman. Yuk kita masuk. Nah, ini tempat tongkrongannya ya. Jadi sederhana, mungil, tapi insya Allah ya. Untuk yang kesini ini kita jadwal ya. Jadi nggak mungkin kita berkerumun ya. Kalau pertama kali masuk ketemu dengan Mbak Bella. Halo Mbak Bella, disetting ini dulu. Nah, ini Mbak Bella, ini admin kita nggak kelihatan dari sana Mbak Bella. Nah, admin kita ya. Ini ada Mbak Bella. Oke, langsung ya. Ini di sini ada kamar mandi, kemudian di sini ada dapur. Jadi nanti kalau mak-mak yang memang di sini nongkrongnya lama, bolehlah buat Indomie atau apalah ya, sekedar untuk pengganjal perut. Oke, kita masuk. Nah, di sini biasanya kalau ada mahasiswa bisa di sini. Kemudian anak-anak yang memang butuh fisioterapi atau butuh OT ya, kita on call. Jadi nggak standby di sini. Kebetulan memang kondisinya pandemi ya, jadi tidak memungkinkan untuk kita berkerumun. Ayo kita masuk lagi ya. Nah, ini ruang tongkrongan selanjutnya. Walaupun kecil mungkin tapi nyaman teman-teman ya. Ini dilengkapi berbagai alat sederhana. Alat itu untuk apa? Nanti untuk kita bermain dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang memang memerlukan terapi bahasa, bicara, mendengar ya. Karena pada hakikatnya bahwa berbicara itu harus menyenangkan ya. Jadi intinya kalau kita dengan anak-anak itu ya seperti main-main ya. Kalau orang yang kurang paham, ngapain sih kok main-main, terapi kok main-main. Nah, seperti itulah ya. Di sini ada berbagai macam nih ya. Nah, ini alat-alat untuk bermain ini. Ada kodok, ada macan, ada unta, kemudian ada ini namanya pastel warna ya. Nah, kemudian di sini ada alat-alat ora motor ya. Ora motor itu untuk ngecek ya, untuk ngecek gerakan ora. Ora itu organ yang digunakan untuk berbicara ya. Jadi mulut, kita punya mulut itu ada dua fungsi. Yang pertama fungsi primer itu untuk makan. Kemudian yang kedua adalah fungsi sekunder untuk berbahasa ya. Kita tahu bahwa bahasa itu merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup, terutama di sini adalah manusia. Karena memang kita selain makhluk sosial, kita juga makhluk individu. Kita punya kebutuhan khusus berbahasa itu untuk mengemukakan
apa yang kita inginkan, apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain, ya. Kemudian di sini ada kartu-kartu, gambar-gambar. Nah, semua mainan ini tidak bisa digunakan dengan sekaligus. Jadi kita harus lihat dulu tahapan-tahapan anak itu sampai di mana, ya. Saya pernah menyampaikan itu kemarin di DTLS, ya. Jadi tahapan-tahapan bahasa itu anak-anak berbeda-beda, ya. Jadi tahapan bahasa itu yang pertama adalah pre-language. Pertama itu anak mungkin hanya bisa menangis, menengok ke arah suara. Kemudian pre-language yang kedua itu anak sudah mulai babbling, sudah mulai suku kata, sudah mulai memahami konsep. Nah, kalau anak-anak yang sudah mulai paham ke konsep itu nanti mulai deh kita perkenalkan berbagai macam kata benda, kata sifat. Mungkin untuk kata keterangan juga masih susah, ya. Oke, begitu. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan apabila orang tua datang kemudian ingin nongkrong, ya, ingin melakukan terapi dengan Bu Bekti. Yang pertama kita akan melakukan asesmen dulu. Bukan sok-sokan, ya, bahasanya kok asesmen sih, ya. Asesmen itu kita melihat, meneliti kira-kira anak ini kondisinya bagaimana, anak ini perlunya apa, itu kita lihat di situ dulu. Dan form apa yang kita perlukan. Nah, ini yang sudah terisi, ya. Kita kenakan di sini form assessment. Dari form assessment ini kita perlu adanya data-data identitas anak. Nah, ini ada identitas anak, ada identitas orang tua, ya. Kemudian ada keluhan saat ini apa, ya. Untuk keluhan itu kadang keluhannya sama tapi ternyata akar masalahnya berbeda. Nah, makanya kita dalami lebih lanjut informasi-informasi yang kita butuhkan untuk apa. Nantinya kita bisa membuatkan program, kemudian kita bisa menentukan metode terapi, kemudian kita bisa menentukan alat-alat yang digunakan itu apa saja, ya. Lebih dalam lagi, nah ini perlu Bu Bekti perlu tahu dong riwayat kesehatan anak dari prenatal, natal, dan postnatal, ya. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya ini untuk mengetahui kira-kira penyebab gangguan bahasa bicara itu apa, ya. Karena penyebab yang sama mungkin juga berbeda gangguannya. Contoh kecilnya misalnya anak-anak dengan gangguan mendengar. Kita lihat dulu yang menyebabkan itu sesudah lahir atau pralahir. Sesudah lahir itu masih dibagi lagi pre-language atau post-language. Jadi kenanya usia berapa? Misalnya terkenanya gangguan pendengaran dari lahir, ya. Dari lahir otomatis dia belum pernah mendengar, dia belum pernah berbahasa, dia belum pernah berbicara. Nah, itu akan berbeda dengan anak-anak yang misalnya terkena gangguan pendengarannya sudah usia 3 tahun, dia sudah mulai bisa berbahasa, dia sudah mulai bisa berbicara. Nah, itu nanti treatmentnya akan berbeda, metode yang kita gunakan akan berbeda. Oke, kembali lagi ke form assessment yang kita gunakan, ya. Jadi di sini secara detail kita tulis, kita rekam, kita simak, ya. Mulai dari riwayat prenatal, jadi waktu dalam kandungan, ya. Kita tanya ibunya, nah apa pernah sakit, apa pernah sekedar demam, atau pernah jatuh. Itu penting sekali infonya untuk masukan-masukan untuk nantinya kita menentukan program terapi, metode terapi, ya. Kemudian masa natal itu proses kelahiran. Proses kelahiran itu ternyata menentukan juga anak itu spontan apa sesar, lama di jalan lahir, ya, mengalami yang namanya kekurangan oksigen, ya. Kemudian menggunakan kelahiran dengan proses menggunakan tang, jadi dijepit itu. Nah, itu nanti akan berpengaruh juga. Sesar juga berpengaruh, ya, karena proses spontan dengan sesar itu berbeda. Ya, kalau spontan itu bayi itu benar-benar berjuang, dia mengerahkan semua tenaga, upaya otot-otot untuk bisa berjuang keluar, ya. Tapi kalau sesar bayi itu istilah kasarnya, ya, istilah kalau orang Jawa bilang coro bodoh, itu diam tahu-tahu sudah diangkat. Nah, itu ternyata
berbeda ininya ya prosesnya, tapi bukan berarti kalau sesar mesti bermasalah, tidak ya, cuman memang perlu dimonitor. Kita ingat yang namanya bayi-bayi resti, bayi-bayi resiko tinggi itu yang perlu kita monitor. Bukan berarti kalau bayi-bayi resti itu mesti ada masalah, tidak ya. Bayi-bayi resti itu siapa? Bayi yang lahir di bawah berat badan normal, tidak menangis, kemudian lahir kuning atau lahir biru ya, itu dan sebagainya. Kemudian kita lihat di postnatal. Postnatal itu sesudah proses kelahiran. Mungkin dia mengalami panas sampai kejang, atau diare berkepanjangan, atau penyakit yang lain, atau karena jatuh. Nah, itu pengaruh juga ya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya yang perlu kita lihat adalah oral motornya bayi ini langsung bisa nenen enggak ya. Refleks-refleks primitif bayi ada enggak? Kalau misalnya disentuh sini dia akan langsung ya, dia akan mencari puting ibunya, refleks bayi ya. Nah, selain itu kita lihat juga dia bisa enggak dari perjalanannya ada menghisap, kemudian ada mengunyah, itu bisa enggak ya. Nah, selanjutnya itu motorik kasarnya. Motorik kasarnya itu mulai dari tengkurap ya. Kita sepele ya, kelihatannya sepele, ada yang tengkurap, kemudian duduk sendiri usia berapa, kemudian bisa merangkak tidak. Nah, itu ternyata akan berpengaruh sekali. Kemudian jalan usia berapa, nah itu akan berpengaruh. Itu dari motorik kasar ya. Kemudian di sini ada catatan. Catatan di sini biasanya saya tanyakan kelebihan anak ini menurut mama gimana, apa kelebihannya, kemudian keluhannya apa ya. Itu baru tentang kelahiran tadi ya. Kemudian form selanjutnya yang kita perlukan adalah ini, pemeriksaan oral fasia. Jadi kita lihat dari simetris wajahnya, kemudian dari simetris bibirnya, kemudian dari lidahnya, dari warna lidah, bentuk lidah, tali lidahnya. Coba bisa kenal. Ini ada tali lidah enggak? Itu nanti akan pengaruh ke bicara. Ya, mohon diingat lagi bahwa bahasa dan bicara itu beda. Bahasa itu adalah yang ada di otak kita, ide kita. Kalau bicara apa yang keluar dari mulut kita, ya. Itu perlu kita lihat tadi, simetris wajahnya, kemudian simetris bibirnya, kemudian langit-langit atas, ada nggak ovulanya, bagaimana bentuk gigi, bibir, karena ini semua akan berpengaruh di bicara, ya. Itu jadi ada evaluasi bibir, evaluasi gigi, lidah, kemudian rahang, dia bisa nggak menggembungkan pipi, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah screening ya. Setelah secara fisik kita cek semua, oh iya ada yang lupa ya. Jadi dalam proses asesmen ini kita melihat semua kondisi fisik anak ya, fisiknya. Dari oral fasia, dari penglihatan, dari pendengaran, ada nggak gangguan pendengarannya. Nah, biasanya kalau ada orang tua yang datang ke sini terus Bu Bekti ragu bahwa dia ada gangguan pendengaran, saya tanya, ada nggak hasil pemeriksaan dari THT ya. Kalau nggak ada, biasanya mohon maaf, ini cek ke THT dulu ya, kemudian baru kita lanjutkan untuk asesmen berikutnya. Nah, yang nggak kalah penting adalah setelah semuanya selesai, kita cek semua. Oh iya, ada yang lupa. Tadi di oral motor, biasanya anak juga saya suruh untuk latihan mengunyah ya. Di sini mengunyah kalau makan, mengunyah, kemudian bagaimana pola mengunyahnya, bagaimana menelannya, minumnya, apa masih kesedak apa tidak ya. Itu nanti kalau ada bermasalah di oral motor kita masukkan ke program juga ya. Kemudian di screening perkembangan bahasa bicara. Nah, ini penting sekali screening. Screening itu apa? Screening itu jadi sesuai enggak usia anak dengan usia perkembangan bahasa bicaranya ya. Jadi yang harus dikuasai, misalnya usia anak itu 1 tahun, dia harus menguasai berapa kosakata, bahasa reseptifnya, kemudian
vokal konsonan apa yang seharusnya dia bisa. Nah, itu kita lihat di screening ya. Jadi hasil screening nanti bisa kita ketahui walaupun misalnya usia senyatanya itu 5 tahun. Nah, tapi ternyata di screening di usia bahasa bicara ternyata baru usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ada juga usianya sudah 6 tahun tapi usia di screening bahasa ternyata masih masuk di 1 tahun. Nah, kita bertitik tolak dari screening ini ya. Jadi di sini orang tua tidak perlu berkecil hati, tidak perlu kecewa ya untuk ternyata setelah anakku ternyata baru usia bahasanya di 1 tahun. Nggak usah berkecil hati ya. Justru Bu Bekti minta kejujurannya karena apa? Justru itu nanti yang kita jadikan target untuk program kedepannya ya. Begitu. Nah, setelah ini semua selesai, form kita isi. Kemudian kalau misalnya ternyata anak datang sudah bisa berbicara, sudah bisa berbahasa, tapi masih cedal. Jadi katakanlah kalau dia mengucapkan pagar masih atau misalnya dia mengucapkan aku masih au. Nah, itu perlu tes artikulasi ya. Tadi belum saya sebutkan. Jadi perlu tes artikulasi. Tes artikulasi ini saya rekam, saya tulis ya. Dan setelah semua terkumpul, kita analisa, kemudian kita buatkan program ya. Kita buatkan program dan saat itu juga kita ada yang namanya edukasi ya, sekedar ngobrol lah dengan orang tua. Ini anaknya seperti ini, nanti terapinya nanti ini programnya ini ya, biasanya gitu seperti itu. Terus di sini orang tua biasanya saya berikan PR ya. Jadi ternyata ya memang tidak mudah ya untuk mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, tapi yakinlah proses hasil itu tidak akan mengingkari proses ya. Sekecil apapun perkembangan anak-anak kita pasti ada bekasnya ya. Yang penting kita tetap semangat ya, tetap melakukan usaha sekecil apapun. Jadi kita jangan diam ya. Ibarat kata gini, ada peribahasa batu ya, peribahasa Arab itu. Batu itu kalau ditetesi air terus lama-lama batu itu akan lubang juga ya. Jadi gitu misalnya, anakku kok bodoh sekali, sebenarnya bukan bodoh ya. Yang namanya cerdas itu berbagai macam ya. Ada beberapa macam kecerdasan ya. Ian Geller itu menyebutkan ada kecerdasan matematika, kecerdasan kesenian, kecerdasan bahasa, kecerdasan kinestetik, dan macam-macam. Nah, kita belum tahu anak kita tuh cerdas yang mana, kita belum tahu. Makanya jangan vonis sekarang karena kita masih berproses, anak-anak masih berjalan ya. Jadi kalau kita merasa anakku nggak bisa apa-apa, kita lihat anaknya itu kok udah pintar sekali, nggak usah berkecil hati ya. Kembali ke peribahasa tadi, kalau ada batu kita tesin air terus lama-lama itu batu itu akan lubang. Seberapa lama air netes, nah itu kita harus tetap berusaha ya. Ada lagi saya mengibaratnya begini, ini bagi yang muslim, kita tahu kalau tawaf ya, tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Itu kalau kita berhenti, kita bisa terinjak-injak oleh orang lain yang lagi tawaf juga ya. Bukan mereka ingin menginjak-injak, tidak, karena memang perjalanannya harus berputar. Nah, begitu juga dengan kita dengan anak kita tuh harus berjalan, harus berputar, jangan berhenti ya. Seberapapun langkah kita, walaupun kita itu lemah, kita nggak sekuat mereka, tapi tetap aja berjalan ya. Biar kita apa? Biar kita sampai ke target ya. Begitu dari Bu Bekti ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Oke, masih live. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Ya oke, ini masih ada waktu ya, masih ada waktu yang mau bertanya dengan Bu Bekti boleh. Semoga tidak bosan ya dengan Bu Bekti ya. Saya lepas dulu karena memang belum ada.
belum ada anak-anak yang datang ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya, masih ada kesempatan. Disimpan di video nanti kalau sudah selesai. Selesai aja ya. Oke, sudah aja ya. Terima kasih untuk yang menonton ya. Kita saling mendoakan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tercapai apa yang menjadi cita-cita kita ya. Untuk Umi Nana, salam buat Roza ya.